Jangan mimpi kau. Media Korea Selatan ingin Shin Tae-yong kembali. Saya tegas menolak Shin Tae-yong sudah cinta Indonesia. Bahkan kalau perlu Shin Tae-yong dinaturalisasi jadi WNI. Ini fakta sebenarnya. Luar biasa gegerkan Italia. Ini jelas berkat kehebatan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Klub Italia siap rekrut 2 bintang baru timnas Indonesia. Ini jika sukses promosi ke Serie A musim depan, ini dia sosoknya. Mantap, ini baru kapten andalan kita. Korea jelas, auto ketar-ketir, melihat pernyataan sangat jujur dan berani Rizky Ridho jelang Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 bisa bikin masyarakat Indonesia langsung berhamburan keluar rumah pesta di jalan raya. Breaking news, semuanya langsung auto terharu dan bahagia. Mas Gibran, Wakil Presiden, ungkap rahasia besar untuk timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia gara-gara keputusan hebat ini. Begini penjelasannya. Ya Allah, terima kasih Bapak-Bapak, 2 petinggi timnas Indonesia. Ternyata ambil langkah luar biasa untuk kembalinya Nathan ke timnas Indonesia. Pak Sumarji dan Pak Arya nekat berani lakukan hal ini. Bikin merinding mendengarnya. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Jangan mimpi kau. Media Korea Selatan ingin Shin Tae-yong kembali. Saya tegas menolak Shin Tae-yong sudah cinta Indonesia. Bahkan kalau perlu Shin Tae-yong dinaturalisasi jadi WNI. Ini fakta sebenarnya. Salah satu media populer Korea mengharapkan jika Shin Tae-yong bisa kembali latih skuad Korsel usai sukses bersama timnas Indonesia. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah artikel setelah timnas Indonesia U23 memastikan tempat di perempat final Piala Asia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami lonjakan prestasi yang cukup luar biasa dalam 4 tahun terakhir sejak 2019. Sebelum meraih keberhasilan dengan timnas Indonesia U23 yang untuk pertama kalinya melaju ke perempat final, Shin Tae-yong telah lebih dahulu sukses bersama tim senior. Timnas Indonesia U23 yang awalnya tak diunggulkan karena berada di grup neraka bersama Qatar, Australia, dan Yordania, secara mengejutkan bisa lolos ke perempat final. Bahkan, Timnas Indonesia U23 berturut-turut menang atas Australia dan Yordania yang diunggulkan menjadi juara di Piala Asia. Melihat hal itu, media asal Korea yakni Donga turut mengomentari kesuksesan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dalam beberapa waktu terakhir. Melalui artikelnya, Donga membandingkan kiprah dari 2 pelatih Korea Selatan yang berkarier di Asia Tenggara seperti Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Donga bahkan menyebut jika Shin Tae-yong jauh lebih unggul daripada Park Hang-seo yang juga berhasil mendongkrak prestasi Vietnam di Asia. Park Hang-seo tidak bisa sebaik Shin Tae-yong, rilisnya. Park Hang-seo saat memimpin Vietnam kesulitan menghadapi tim Timur Tengah. Namun Shin Tae-yong membantu Indonesia U23 menang telak melawan Yordania, jelasnya. Di laman terakhir artikelnya, Donga menyebut jika Shin Tae-yong akan cocok untuk kembali menangani timnas Korea Selatan di masa yang akan datang. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan saat itu ia membawa timnya mengalahkan juara bertahan, Jerman. Kami pikir Shin Tae-yong cukup berbakat untuk memimpin tim Korea lagi. Jika pelatih Shin kembali, sepak bola Korea bisa mencapai level baru sepak bola Asia, tulis Donga. Luar biasa gegerkan Italia, ini jelas berkat kehebatan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Klub Italia siap rekrut 2 bintang baru timnas Indonesia.
Ini jika sukses promosi ke Serie A musim depan, ini dia sosoknya. Bisa bikin bangga dan merinding disco. Klub Italia yang saat ini bermain di Serie B, Como 1970, dikabarkan tertarik untuk merekrut 2 punggawa baru timnas Indonesia jika mereka berhasil promosi ke Serie A musim depan. 2 pemain yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia itu berhasil menarik minat Como 1970 yang memiliki peluang besar untuk bisa bermain di Serie A musim depan. Pasalnya, tim yang berasal dari Provinsi Como, Italia itu memiliki kedekatan dengan Indonesia. Como dimiliki perusahaan Indonesia yakni Grup Jarum yang dipimpin oleh Mikael Hartono dan Robert Budi Hartono. Diketahui kalau sejak tahun 2019 silam, Jarum Group mengakuisisi saham mayoritas dari klub Como 1997. Maka tak heran jika nama dari Como 1997 tidak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Jika berhasil promosi ke Serie A musim depan, Como dikabarkan tertarik untuk merekrut 2 penggawa timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Jay Idzes dan juga Tom Hay, yang baru saja mendapatkan status WNI mereka pada bulan Maret kemarin. Jay Idzes dan Tom Hay dinilai sebagai 2 pemain di timnas Indonesia yang layak untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Pasalnya, Jay Idzes dan Tom Hay merupakan 2 pemain dengan nilai pasar paling tinggi di dalam skuad timnas Indonesia. Mantap, ini baru kapten andalan kita. Korea jelas auto ketar-ketir melihat pernyataan sangat jujur dan berani Rizky Ridho jelang Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 bisa bikin masyarakat Indonesia langsung berhamburan keluar rumah pesta di jalan raya. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho tak ingin berpuas diri usai membawa skuad Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U23 2024. Ia dan rekan setim masih ingin membawa Merah Putih terbang lebih jauh. Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 tampil menawan di Piala Asia U23. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong berhasil melaju ke perempat final dengan status runner-up Grup A Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda mengemas 6 poin, terpaut 1 angka dari Timnas Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup. Selama fase grup, mereka mencatat 1 kekalahan, 0-2 dari Qatar U23, menang 1-0 atas Timnas Australia U23, dan hempaskan Timnas Yordania U23 dengan skor telak 4-0. Ridho mengaku sangat senang dengan keberhasilan Timnas Indonesia U23 mencapai target yakni lolos perempat final. Namun demikian, pemain berusia 22 tahun itu menegaskan ambisinya untuk membawa skuad Garuda Muda terus melaju ke babak berikutnya. Tentunya kami semua sangat senang dan bersyukur bisa meraih poin penuh melawan Jordania dan lolos ke babak berikutnya, ujar Ridho. Dipetik dari situs resmi Persija, Selasa, 23/4/2024. Tapi saya dan yang lain tidak puas sampai sini saja karena kami memiliki target yang lebih dari ini, sambung pemain kelahiran Surabaya itu. Ridho sadar yang akan dihadapi adalah lawan yang kuat, tapi ex-Persebaya Surabaya itu sama sekali tak gentar dan menegaskan Timnas Indonesia U23 akan berusaha semaksimal mungkin. Kami sadar pada babak perempat final pasti semua tim adalah tim yang kuat. Jadi tentu saja kami akan terus berjuang dan bekerja keras lagi di laga berikutnya, tandasnya. Skuad muda Taegok Warriors boleh dibilang lebih diunggulkan jika dibandingkan dengan skuad Garuda Muda. Namun begitu, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia U23 bisa membuat kejutan. Terlebih, ada sosok Shin yang pastinya paham bagaimana sistem permainan Korea Selatan U23.
Breaking news, semuanya langsung auto terharu dan bahagia. Mas Gibran, Wakil Presiden, ungkap rahasia besar untuk Timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia gara-gara keputusan hebat ini. Begini penjelasannya. Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Raka Buming Raka, menyebut ada pembicaraan soal Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Hal itu tengah diupayakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ditanya soal kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Gibran menyebut pemerintah punya tujuan untuk itu. Ia membenarkan ada pembicaraan soal itu di Qatar lewat Erick. Ada arah ke sana. Ujar Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo, Selasa, 3/4/2024. Pak Ketum PSI kan juga sudah di Qatar, sudah ada pembicaraan di sana. Tapi yang menyampaikan biar Pak Ketum PSSI saja, imbuhnya. Melihat banyaknya fasilitas yang sudah mumpuni, Gibran optimistis event-event internasional bakal terselenggara di Indonesia. Ia kini menunggu perkembangan terbaru. Sekali lagi banyak ekosistem sepak bola, fasilitas stadion, apapun itu kita sudah sangat mumpuni. Tinggal tunggu event-event saja. Semoga event bola internasional ke depan lebih baik lagi. Tutup Gibran. Ya Allah, terima kasih Bapak-Bapak, dua petinggi Timnas Indonesia. Ternyata ambil langkah luar biasa untuk kembalinya Nathan ke Timnas Indonesia. Pak Sumarji dan Pak Arya nekat berani lakukan hal ini. Bikin merinding mendengarnya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyatakan PSSI sedang berupaya melobi SC Heerenveen agar Nathan Choi Aon bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Nathan hanya diberi waktu 1 pekan untuk membela Garuda Muda. Pemain 22 tahun itu sejauh ini hanya diizinkan membela Timnas U23 di babak penyisihan sebanyak 3 pertandingan. Federasi sedang berusaha ke klubnya agar ada kelonggaran untuk bisa kembali bergabung, kata Sumarji. Nathan jadi andalan lini tengah Timnas Indonesia U23. Ia bermain di seluruh 3 laga babak penyisihan dan 2 kali menjadi starter untuk berduet dengan Ivar Jenner. Kembalinya Nathan ke Heerenveen membuatnya dipastikan absen melawan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024, Kamis 25 waktu setempat. Situasi ini membuat pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong harus mencari cara untuk menambal lini tengah yang diisi Nathan selama babak penyisihan. Selain melobi klub secara langsung, PSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, juga meminta Heerenveen melepas Nathan melalui unggahan media sosial. Ia berharap Heerenveen bersedia melepas Nathan ke Timnas U23 yang masih berjuang di Piala Asia U23 2024. Kami meminta bantuan Anda SC Heerenveen, sehingga Nathan bisa diberi izin memperkuat tim Indonesia pada putaran selanjutnya di Piala Asia U23, tulis Arya dalam unggahan di Instagram. Kalau gini saya optimis Nathan akan kembali perkuat Indonesia. Tenang aja guys. Lagi-lagi bikin gempar Asia, pernyataan sangat jujur dan luar biasa Mark Klok jelang Timnas Indonesia U23 versus Korea. Di luar dugaan bilang hal hebat dan besar ini, semuanya auto berpesta nih, bikin penasaran. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, memuji habis-habisan Shin Tae-yong yang membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Pesepak bola 31 tahun itu bahkan melihat ada peluang Timnas Indonesia U23 keluar sebagai juara Piala Asia U23. Saya lihat pertandingan, saya lihat gol dan sangat baik. Mereka main possession, mereka dapat peluang, dan saya lihat style permainan Shin Tae-yong ada di permainan, kata Mark Klok di Stadion Sidolik, Bandung. Sekali lagi, Indonesia menunjukkan berada di peta persaingan.
Dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk lolos ke semifinal dan final, atau bahkan untuk menjuarainya. Tapi, untuk sekarang, saya sudah senang dengan hasilnya. 3-6 gelandang FC Utrecht ini. Gelandang berdarah Belanda ini memastikan pencapaian timnas Indonesia U23 ini sangat baik. Ia yakin prestasi sepak bola Indonesia akan menjadi gemilang dalam 10-15 tahun ke depan. Generasi ini lebih penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan tentu saja kami harus melihat itu dalam 5 tahun ke depan. Saya senang akan perkembangannya, lanjut ayah satu anak ini. Mark Klok optimistis timnas Indonesia U23 akan menunjukkan performa yang apik di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Korea Selatan U23 di babak berempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Makanya jangan sok dan sombong, ternyata Thailand kena karma keras, sempat buang medali SEA Games, kini nasibnya sangat terpuruk di Piala Asia U23 2024, sampai dapat azab perih kayak gini. Karma Jonathan Hemdi yang lempar medali perak SEA Games 2023, prestasi timnas Thailand U23, selalu kalah dari timnas Indonesia U23. Sosok Jonathan Kemday menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Di semifinal SEA Games 2021, aksi provokasi yang dibuat Jonathan Kemday menyebabkan dua pemain timnas Indonesia U23, Ricky Kambuaya dan Rashmat Irianto, terkena kartu merah. Singkat kata, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari timnas Thailand U23 di semifinal SEA Games 2021. Setelah kekalahan itu, timnas Indonesia U22 membalaskan dendam di SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 menjadi juara setelah di final menang telak 5-2 atas timnas Thailand U22. Jonathan Kemday yang mendapat kartu merah di laga tersebut, tepatnya di masa perpanjangan waktu, membuat ulah di akhir pertandingan. Kelar dikalungi medali perak SEA Games 2023, Jonathan Kemday melempar medali yang didapat ke arah penonton. Tindakan Jonathan Kemday pun mendapat sorotan dari pihak penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja. Kabarnya, Jonathan Kemday mendapat larangan tampil seumur hidup di ajang SEA Games karena ulahnya tersebut. Efeknya, timnas Thailand U23, racikan Isara Sritaro, rontok di fase grup setelah finish sebagai juru kunci grup C di bawah Irak, Arab Saudi, dan Tajikistan. Sementara timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah finish sebagai runner-up grup A. Jadi, sampai kapan prestasi timnas Thailand U23 berada di bawah timnas Indonesia U23? Hahaha, ngakak kocak. Dulu media Vietnam suka menghina Indonesia, kini malah bersyukur Vietnam terhindar dari Indonesia di Piala Asia U23 sampai buat keputusan bodoh dan konyol begini. Het Hao, media asal Vietnam tersebut mengungkapkan keberuntungan timnas negaranya yang tak menghadapi timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 ini. Disebutkan di dalam media tersebut, Vietnam bisa saja gagal lolos apabila sampai bertemu timnas Indonesia U23 di babak grup. Beruntung Vietnam U23 satu grup dengan Malaysia, Uzbekistan, dan Kuwait yang cenderung lebih mudah dibanding menghadapi timnas Indonesia U23. Malaysia misalnya memiliki catatan yang kurang bagus ketika berhadapan dengan Vietnam. Apalagi di Piala Asia U23 dua nasional penefar ini Malaysia bahkan belum pernah meraih satu pun kemenangan.
Sementara Thailand berhasil meraih kemenangan di laga perdana tapi malah tersungkur di dua laga berikutnya hingga harus tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Maka bisa dibilang Vietnam beruntung tak satu grup dengan timnas Indonesia U23. Semuanya akan berbalik, bos. Timnas Indonesia kini terkuat di Asia Tenggara. Mamam tuh kesombongan. Luar biasa sampai getarkan dan guncangkan warga kebangsaan Eropa. Pelatih top asal Kroasia di luar dugaan dibuat takjub dengan timnas Indonesia U23. Sampai nekat merinding, ngomong gini. Bikin bahagia mendengarnya. Pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, membongkar alasan kenapa timnas Indonesia U23 tampil brilian di Piala Asia U23 2024. Ia mengatakan Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil brilian karena memiliki pengalaman tampil di ajang besar seperti Piala Asia 2023. Bojan Hodak juga memastikan pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sangat bagus. Hal itu terutama bagi sepak bola Indonesia dan para pemain mudanya. Bagus untuk Indonesia karena banyak pemain yang juga bermain di Piala Asia terakhir, jadi mereka sudah memiliki pengalaman untuk bermain di kompetisi yang sulit ini, kata Bojan Hodak. Jadi itu menurut saya kenapa mereka bisa bermain dengan sangat bagus, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Di perempat final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 akan menghadapi juara grup B, yakni timnas Korea Selatan U23. Rencananya, duel perempat final Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 akan dihelat pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Benar-benar pelatih level dunia, Shin Tae-yong langsung bungkam Korea yang dulu pernah melempari telur dirinya sampai berani sebut gini di hadapan publik. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong, STY, menyebut pelatih Korea Selatan U23. Hwang Sun-hong akan stres jelang bentrok di perempat final Piala Asia U23 2024. Saya memastikan pelatih Hwang Sun-hong akan stres, kata STY, dikutip dari media Korea Chuson. Soal pertemuan Indonesia dengan negaranya yaitu Korea Selatan, ST tampak sangat berhati-hati berkomentar dan enggan berbicara panjang lebar. Mantap menyala, coach.